warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Kamis 26 Maret 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Memasuki H+4 Lebaran, arus balik di Terminal Terpadu Pulau Gebang mulai menunjukkan lonjakan signifikan. Hingga 25 Maret tercatat sebanyak 3.292 penumpang tiba dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 85 personel gabungan disiagakan guna memastikan kondisi terminal tetap aman dan terkendali hingga minggu mendatang. 10 unit bus Transjakarta angkutan malam hari atau AMARI disiagakan di Terminal Kalideres untuk melayani pemudik pada arus balik Lebaran. Armada tambahan ini dioperasikan mulai pukul 10 malam agar penumpang tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman dan aman. Selain Transjakarta, pihak terminal juga menyediakan Mikrotrans guna mempermudah akses transportasi warga menuju tujuan akhir. Penanganan turap longsor di Kalibaru, Kramat Jati terus dikebut dan kini telah mencapai 60%. Alat berat ekskavator Spider dikerahkan agar proses perbaikan ditargetkan tuntas Jumat lusa. Percepatan ini dilakukan karena jalan inspeksi tersebut merupakan jalur vital warga sekaligus jalur alternatif menghindar kemacetan di kawasan Jalan Raya Bogor. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Program Mudik ke Jakarta yang digagas pemerintah Provinsi DKI Jakarta sukses mendorong roda perekonomian, terutama di sektor pariwisata Jakarta. Angka transaksinya cukup fantastis ya, mencapai 21 triliun rupiah. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis program khusus libur Lebaran ini bisa menembus angka 25 triliun rupiah. Wow, cukup fantastis ya. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menggelar halal bihalal dengan pegawai Pemprov di Balai Kota Jakarta. Menurut Pramono, capaian ini membuktikan bahwa program mudik ke Jakarta mampu mendongkrak ekonomi daerah. Sampai dengan sebelum Lebaran kemarin rekornya sudah 21 triliun. Dan kami berharap mudah-mudahan sampai dengan 31 Maret nanti mudah-mudahan di atas 25 triliun, mudah-mudahan. Banyak provinsi-provinsi yang akhirnya memanfaatkan itu. Kesuksesan program ini juga terlihat dari lonjakan pengunjung di sejumlah destinasi wisata utama seperti kawasan Ancol dan Taman Marga Satwa Ragunan yang telah dikunjungi ratusan ribu orang. Sektor transportasi publik pun turut terimbas positif. Pengguna MRT meningkat 59%, sementara pengguna LRT naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pramono berharap program ini dapat terus memutar roda ekonomi Jakarta sekaligus memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta pernah kena pungli atau bayar parkir yang tarifnya selangit dan gak masuk akal? Sekarang kita warga Jakarta bisa tenang nih karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menindak secara tegas segala bentuk pungli termasuk pungli berkedok parkir liar. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban kota Jakarta, terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya. Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas segala bentuk praktek pungli termasuk parkir liar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah meminta Wali Kota Jakarta Pusat untuk melakukan penanganan tegas permanen praktek parkir liar. Kawasan vital seperti Monumen Nasional harus bebas pungli dan parkir liar. Kemudian untuk juru parkir dan juga peristiwa yang di Monas saya minta untuk tetap dilanjutkan, diambil tindakan tegas. Karena kami meminta agar Jakarta memberikan ketertiban untuk itu. Termasuk saya juga secara pribadi menelpon langsung kepada
Wali Kota Jakarta Pusat untuk yang di belakang Grand Indonesia yang sudah dibersihkan harus terus dilanjutkan, tidak setengah hati lagi. Pramono berharap penertiban yang berkelanjutan ini dapat mengembalikan fungsi jalan dan memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan lainnya. Pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP guna memastikan para juru parkir liar tidak kembali beroperasi di lokasi tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penataan transportasi dan parkir yang lebih baik di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta membuka pendaftaran pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata lokal gratis. Program ini dibuka bagi pramuwisata aktif mulai 22 Maret hingga 6 April 2026. Buat Anda yang berminat, segera daftarkan diri Anda ya pada link yang tertera karena kuota terbatas. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.